محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, yang tak terhitung ini, di mana di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana dimaklumi, sebagaimana di-share, diumumkan, kajian pada saat ini kita dengan tema 3 wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya akan bacakan hadisnya. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي حديث صحيح. Ikhwati azakumullah, sebelumnya bahwasanya hadis ini atau kajian pada saat ini saya mengacu pada kitab, yaitu Qawaidu wa Fawaidu minal Arba'in An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan. Hadis yang kita baca tadi itu termaktub atau ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawinya, yaitu hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. Hadis ini pertama hadisun sahih. Yang kedua, bahwasanya hadis ini dari jalur sahabat Abu Dzar Jundub ibn Junadah dan Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anis sahabati al-kiram ajma'in. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 hal. Yaitu yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada.
Wasiat yang pertama ini adalah merupakan wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa ini adalah wasiat yang agung. Kenapa dikatakan wasiat yang agung? Iya, karena wasiat inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang sebelum kita sampai kepada kita juga. Allah memerintahkan untuk bertakwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Qala Allah tabaraka wa taala, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, yaitu al-Yahudu wan Nasara, ahlul kitab, ya, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, demikian pula kepada anda kami perintahkan, anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam nasihatnya selalu menyebutkan ayat-ayat tentang takwa. Seperti dalam khutbatul hajah yang disampaikan tadi di mukaddimah kajian tadi itu yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat takwa. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih? Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, arti dan makna haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maksudnya adalah an yuta'a fala yu'sa, agar Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Ini yang pertama, ya, ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua kata beliau, wa an yudhkara wa la yunsa, hendaknya diingat-ingat terus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dilupakan. Diingat perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, perintahnya dilakukan, dilaksanakan, larangannya dijauhi, dan jangan dilupakan sepanjang hidup kita, ya. Yang ketiga kata beliau, wa an yushkara fala yukfar, hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk disyukuri, karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari saking banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa dihitung. Coba kita renungkan saja, dari nikmat ujung rambut ini sampai ujung kaki, ya, dari sekujur tubuh kita ini, organ-organ tubuh ini, ya, nikmat mata, lisan, hati, jantung, luar biasa, ya. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Dengan apa? Dengan mempergunakan nikmat-nikmat itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita hidup ini tujuannya adalah untuk satu. Apa itu? Li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi wa an yushkara fala yukfar, disyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dengan bersyukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum, ya, dengan bersyukur Anda
kami akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum in adabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adabi lasyadid. Kalau Anda mengkufuri nikmat itu, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh adabku sangat pedih. Ya, dan kita tidak mampu untuk menghadapi adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking dahsyatnya, saking pedihnya adab Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi disyukuri, kata Abdullah bin Mas'ud, wala yukfar. Jangan dikufuri. Ya. Jangan dikufuri. Itu diantara ya ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula ayat jazakallahu khair, yaitu dalam surat An-Nisa, yaitu ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan Anda dari satu jiwa, ila akhir ayat. Demikian pula dalam surat Al-Ahzab Allah SWT menyebutkan yang disebut oleh Nabi SAW dalam muqaddimah dalam khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat tentang takwa lagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah dengan ucapan yang benar. Qawlan sadida, ucapan yang lurus. Ya. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah SWT akan memperbaiki perbuatan kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Ayat itulah yang disebut oleh Nabi SAW, atau ayat-ayat itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam muqaddimah, dalam khutbatul hajah, ya, yang semuanya itu memerintahkan untuk bertakwa. Ya, jadi saking pentingnya takwa ini. Ya, oleh karena itu, ya, kalau kita bertanya sebenarnya apa ya definisi takwa, itu diantaranya tadi yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu diantara definisi takwa. Ada juga yang menyatakan seperti yang diungkapkan oleh Talq bin Habib, beliau mengatakan bahwasanya definisi takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, berdasarkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dan juga ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, ya, ala nurin minallah, dari nur, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, tarju thawab Allah, kamu berharap thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, didasari dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala Allah. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nur min Allah, takhafu iqaballah. Takhafu iqaballah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantara definisi tentang takwa itu. Sehingga kalau kita renungkan, kita bertanya sebenarnya apa hukumnya takwa itu, kira-kira apa jawabannya? Hukum takwa, melihat dengan perintah-perintah tadi itu, semuanya perintah, ya, perintah. Padahal perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan kewajiban. Demikian pula takwa, hukum takwa itu adalah wajib. Karena banyak sekali dalam Al-Quran, tidak kurang dari 250 tempat di dalam Al-Quran tentang perintah takwa ini. Ya, dari pentingnya takwa ini sampai Allah SWT mengulang-ulang dalam Al-Quran sampai 250 tempat, akan lebih. Ya. Jadi harus kita wujudkan dalam kehidupan kita.
ketakwaan ini. Sehingga ini adalah merupakan wasiat yang paling agung, ya, wasiat yang agung yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan ini. Dan Nabi SAW berdoa untuk mendapatkan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nabi Rasulullah SAW manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT, yang mensukses dan merealisasikan dalam kehidupannya takwa. Beliau memohon kepada Allah SWT, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah sungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah al-huda, petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afafa dan yaitu suatu sikap yang bisa menjaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wal ghina dan kecukupan, ya. Jadi ikhwati azakumullah barakallahu fikum, kalau kita membahas tentang keutamaan takwa itu banyak sekali. Saya sebutkan 6 saja, ya. Disebutkan dalam kitab ini, di antara keutamaan takwa itu adalah pertama, bahwasanya surga itu diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-63, tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Surga itulah yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Siapa itu? Man kana taqiyan, yaitu orang yang bertakwa, ya. Jadi memang surga ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, bahwasanya takwa itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Allah Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Benar, sebenarnya barang siapa yang memenuhi janjinya dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Qala Allah tabaraka wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya, ya, penghuni negeri itu beriman dan bertakwa, ya, iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pasti kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya, langit turun hujan, buminya juga keluar dengan berbagai macam, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan subur, ya. Dan orang-orangnya juga baik-baik, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Negeri yang kering kerontang saja, ya, kalau beriman dan bertakwa, kata Allah SWT dalam ayat ini, makmur. Antum lihat saja negeri yang kering kerontang, ya, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid, akidah, jauh dari syirik, dari bid'ah, makmur negaranya, ya, sentosa rakyatnya. Tanpa menyebut negeri itu, antum sudah paham, ya. Bibarakati al-iman wat taqwa wat tauhid, ya. Ikhwati azakumullah barakallahu fikum. Jadi kalau kita menginginkan negeri kita aman, sentosa, makmur, ya, rumusannya, ya, ini beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah tidak akan meleset. Pasti itu. Kalau kita beriman dan bertakwa,
pasti ya Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan. Allah tidak mengatakan barokat, barokat, keberkahan, saudara-saudara. Barokat minas sama'i wal ard, keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan matematika. Ya. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Kemudian keutamaan yang keempat disebutkan di sini, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-128, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Taala bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka itu muhsinun, yaitu orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Seakan-akan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, Allah akan sungguhnya Allah melihatnya, ya. Baik, ikhwati azakumullah. Kemudian yang kelima, sebelum terakhir, ya, karena ini bukan pembatasan, tapi diantaranya saja keutamaan dari takwa. Banyak sekali takwa, tapi saya sebutkan, ya, atau disebutkan dalam kitab ini diantaranya adalah 6 saja. Yang kelima yaitu akan dimudahkan urusannya dunia maupun akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh imam tadi, ya, dalam surah At-Talaq, ya kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan urusannya mudah, Bapak. Mudah, Ibu. Ya. Kapan urusan mudah itu? Kalau memenuhi persyaratan. Wa man yattaqillaha. Man di sini man syartiyah. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan urusannya. Tidak ada urusan sulit. Ya kan? Tidak ada urusan sulit. Siapa yang menggampangkan? Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ard. Allah yang memudahkan semuanya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sulitan, ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya kan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Ikhwati azakumullah, itu dalam surat At-Talaq ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Ya. Demikian pula ayat berikutnya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yang keenam, bahwasanya takwa ini adalah sebaik-baik perbekalan seorang hamba, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Ya. Ikhwati azakumullah, jadi Nabi SAW berwasiat dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, di hadapan orang banyak maupun tatkala kita sendirian. Karena kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi Anda. Tatkala kita, ya, di hadapan halayak umum, banyak kelihatan orang, maupun tatkala ketika sendirian, tatkala di masjid maupun di kantor, di pasar, di toko, harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun, ya kan. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Oleh karena itu ayat tadi itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, innallaha kana 'alaikum raqiba, yaitu dalam surah An-Nisa yang pertama kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadza irsyadun wa amrun bi muraqabatir raqibi. Ayat tadi adalah merupakan petunjuk, ya, petunjuk dan perintah, ya,
bahwasannya kita ini senantiasa diawasi oleh zat yang senantiasa mengawasi, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa diawasi. Yang mengawasi adalah Rabbus samawati wal ard. Allah SWT pencipta langit bumi ini. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian wasiat yang kedua dari Nabi SAW yaitu wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, ya, iringilah segera kejahatan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus kejahatan tadi itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu kadang-kadang lalai dalam menjalankan ketaatan, ya, dan juga terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang. Maka apabila hal itu terjadi, dan itulah kita sering khilaf, sering salah, ya kan? Maka tatkala kita merasa bersalah, melakukan dosa, khilaf, segera tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikuti perbuatan jelek tadi itu, jahat tadi itu, maksiat tadi itu dengan berbuat baik. Ya, dengan berbuat baik. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, di dalam surat Hud ayat yang ke-114 kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat tarafayn nahar, di dua ujung di waktu siang. Ya, ini masuk juga yaitu waktu zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan sebagian permulaan di waktu malam. Ya, ini juga maksud waktu maghrib, isya dan subuh. Semua tercover dalam ayat ini, 5 waktu itu. Ya. Kemudian kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya, menghapuskan kesalahan. Jadi khati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW berwasiat apabila seorang itu melakukan kesalahan dan kekhilafan, kembali kepada Allah, bertobat. Ya kan? Sebenarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-136, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang apabila melakukan kekejian atau menzalimi dirinya sendiri, ya, dzakarullah, ini yang pertama, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka mohon ampun dari dosa-dosa mereka. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah, siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus dari apa yang dia lakukan atau yang mereka lakukan dari perbuatan dosa dan noda itu. Tobat, ya kan? Tidak boleh orang terus-menerus dalam perbuatan dosa. Kalau dia sadar, oh ini salah gini, keliru ini, khilaf, kembali pada Allah, tobat, ya kan? Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dari apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa dan noda tersebut. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka itu mengetahui. Ya. Kata Mujahid, anna man taba taballahu alaihi. Seorang tabi'in ahli tafsir, Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan bahwasannya dia tahu bahwasanya barang siapa yang bertobat, Allah Taala akan menerima taubatnya. Ya, man taba ila Allah taballahu alaihi. Barang siapa yang taubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita taubat dengan taubatan nasuh, taubat yang sebenarnya, ya kan, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya.
Ya, Allah ini rahmatnya luar biasa. Rahman Rahim, sesuai dengan namanya. Ya kan? Lebih rahmat daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian apa yang dimaksud bahwasanya dosa itu atau perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan? Apa yang dimaksud? Apakah semua perbuatan baik atau tobat saja? Ya. Pendapat yang rajih dalam masalah ini, walaupun ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud hasanat di sini adalah tobat. Ada yang mengatakan semacam itu. Namun pendapat yang kuat bahwasanya yang dimaksud dengan yakni hasanat yang bisa menghapuskan kejelekan sayyiat itu adalah semua bentuk hasanat. Semua bentuk hasanat. Semua kebaikan itu menghapuskan, ya, yakni dosa-dosa. Bukan tobat saja. Bukan tobat saja. Semua perbuatan baik termasuk tobat, ya. Bukan, jadi artinya lebih umum daripada tobat. Semua perbuatan baik akan menghapuskan dosa dan noda. Ya. Contohnya apa? Karena Allah Taala menyebutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud tadi itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan jelek. Al hasanat bukan taubat saja, banyak. Ya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Contohnya apa? Contohnya misalkan salat, ya kan? Salat atau berwudu, ya, yang bisa melebur dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Ala adullukum ala ma yumhullahu bil khataya." Maukah kalian aku akan tunjukkan kepada kamu apa-apa yang Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa itu, wa yarfa'u bidarajat, dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat tak ingin, apa itu wahai Rasulullah? Apa yang bisa melebur dosa dan bisa mengangkat derajat? Nabi SAW menyebutkan 3 hal. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Apa? Isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Di waktu dingin kadang-kadang kan orang, ya kan, bermalas-malasan untuk berwudu. Mau tidur kadang-kadang, mau tidur kadang-kadang wis gak wudu, wis adem. Ya. Justru di waktu-waktu itu adalah, ya, waktu bisa melebur dosa, ya kan? Melebur dosa, mengangkat derajat. Setan tidak akan mendekat kita kalau kita tidur dalam keadaan berwudu. Dan kualitas tidurnya, Pak, lebih nyaman. Ya, lebih nyenyak. Apa? Lebih nyenyak, ya. Kalau tidak praktekkan, buktikan antum, ya kan? Buktikan, bedakan tidur berwudu dengan tidur tidak berwudu. Lebih enak dan nyaman, lebih nyenyak tatkala Anda tidur dalam keadaan berwudu, dan ini sesuatu yang sudah dicoba dan sudah diuji. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wudu, harus sempurna wudunya. Sesuai dengan wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Antum lihat bagaimana cara wuduk yang benar itu. Ya, isbaghul wudu' 'alal makarih, menyempurnakan wuduk dalam waktu-waktu yang tidak disukai. Ya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak melangkahkan ke masjid. Panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo kita bergegas. Bagi laki-laki wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini berjamaah, memperbanyak langkah ke masjid. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah demi langkah, ya, ke masjid. Ustaz, saya pakai kendaraan Ustaz, insyaallah itu ada ajarnya. Semuanya itu ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Yang ketiga kata Nabi SAW, wantidarus salati ba'das salah, yaitu menunggu waktu salat ke salat berikutnya, ya. Dhuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dia menunggu waktu, ya.
wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya kan? Hatinya terpaut dengan masjid. Kapan rek waktu nih? Dohor, asar, maghrib dan isya, ya. Sehingga orang yang semacam itu akan mendapatkan perlindungan. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang tadi itu, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu hatinya terpaut dengan masjid, bukan dengan pasar Bapak, bukan dengan pasar Ibu, tapi dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, hatinya terpaut dengan masjid. Oleh karena itu maaf, kalau boleh saya sarankan, rumah kita jangan jauh dari masjid. Rumah kita jangan jauh-jauh dari masjid. Cari rumah yang dekat masjid, ya, karena itu akan memotivasi kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini gak ada libur ya Pak. 5 waktu setiap hari. Kalau kita jauh dari masjid, tidak memotivasi kita untuk berangkat, ya kan? Oleh karena itu saran saya, ya, rumah dekat dengan masjid, ya. Jauh gak apa-apa, dalam tanda petik, kalau kita rajin betul-betul komitmen, ada kendaraan yang berangkat. Tapi secara umum yang lebih dekat itu insya Allah lebih, ya, lebih mudah untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, ya. Dan beruntunglah, alhamdulillah, bersyukurlah, ya, seorang yang rumahnya dekat masjid, luar biasa. Rumah Allah sebaik-baik tempat Bapak. Wallahi, masjidlah sebaik-baik tempat. Ya, tidak ada di permukaan bumi ini sebaik-baik kecuali dari masjid ini. Ya, rumah Allah ya akhi. Ya, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi itulah 3 itu, ya, yang bisa melebur dosa dan mengangkat derajat. Fadzalikumur ribat. Ya, itulah adalah merupakan ikatan atau buhul yang kuat. Ikhwati azakumullah, hadis tadi itu adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ada sholat, ada juga wudu, menyempurnakan wudu. Di antaranya yang ketiga, yaitu contoh yang ketiga, ya, bahwasannya orang yang berpuasa Ramadan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih pula riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, yang insyaallah tidak lama lagi insyaallah. Berapa bulan? 2 bulan ya. Sekarang persis, ya kan? Persis 2 bulan. Sekarang tanggal 1 Rajab ya. Pada syahrain, setelah 2 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena didasari dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni, ya. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang bangun malam tepat pada Lailatul Qadar didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang lalu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bukan taubat saja yang bisa melebur dosa-dosa, ya, tapi sifatnya lebih umum. Misalkan contoh lain, yaitu yang keempat, yaitu haji bisa melebur dosa. Haji bisa melebur dosa. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang haji karena Allah, lillah, bukan karena yang lainnya, ya kan? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan haji agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji atau biar ada tambahan di mukanya, ya, fulan, haji fulan. Bukan itu, karena lillah. Man hajja lillah, barang siapa yang haji karena Allah Subhanahu wa taala, falam yarfuth, dan tidak melakukan rafath, yaitu berkata-kata jorok, ya, walam yafsuq, dan tidak melakukan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar, ya, raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, dia kembali seperti di hari dilahirkan oleh ibundanya. Allahu akbar. Suci, bersih. Anak yang lahir itu adalah suci. Kullu mauludin yuladul fitrah, ya kan? Anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah,
Artinya fitrah ini adalah Islam, dalam keadaan Islam, suci, bersih, anak bayi tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Orang yang melakukan haji karena Allah Subhanahu wa taala, tidak rafat, tidak fusuk, tidak melakukan dosa baik itu kecil maupun dosa besar, ya kan? Maka dia kembali dari tanah air itu, tanah suci itu, dari tanah suci itu kayaumi waladatu ummuhu, seperti hari dilahirkan oleh bundanya, suci bersih. Allahu Akbar. Jadi ikhwati jazakumullah, jadi inilah pendapat yang rajih bahwasanya yang bisa melebur dosa itu adalah, yaitu sifatnya bukan taubat saja tapi lebih umum daripada taubat, ya. Barakallahu fikum. Kemudian bahwasanya yang melebur dosa itu atau yang amal saleh yang melebur kesalahan dan kekhilafan itu, yang dilebur hanya dosa-dosa kecil, saghair, bukan kabair. Saghair, bukan kabair. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya. Ada dosa itu ada dua, ada kabair, ada saghair. Yang dihapuskan itu adalah saghair, dosa-dosa kecil, bukan kabair. Karena kabair ini harus taubat. Harus taubat, membunuh, minum khamar, berzina, itu harus taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus taubat. Dan ini ibadah tersendiri. Jadi yang dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih rawahu Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, wal jum'atu ila jum'ati, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, ya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai pelebur di antaranya, majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi, ya, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Kalau tidak dosa-dosa besar tidak dijauhi, tidak akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ya kan, majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Sehingga, ya, bahwa saya menjauhkan dosa-dosa besar itu syarat untuk dihapuskannya dosa-dosa kecil. Dan ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah. Pendapat jumhur ahli sunnah, karena hadisnya jelas sekali, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Kalau tidak dijauhi, maka ini tidak bisa melebur dosa-dosa kecil. Ini pendapat siapa? Bukan pendapat saya Bapak, bukan pendapat saya Ibu, tapi pendapat jumhur ahli sunnah. Ya, disebutkan di sini, wajtinabul kabairi syartun litakfir saghairi, wa hadza qaul jumhur ahli sunnati. Menjauhkan dosa-dosa besar itu syarat diampunkannya dosa-dosa kecil, dan ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah. Ya, disebutkan dalam halaman 165. Ya, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Nasihat atau wasiat yang terakhir, yang ketiga, yaitu kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Ya, pergaulilah manusia itu secara umum. Manusia itu ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Ya kan? Manusia kan dibagi tiga. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Nabi SAW memerintahkan untuk mempergauli mereka dengan baik, dengan akhlak yang baik, tanpa mengurangi identitas kita. Ya, identitas kita itu harus muncul. Kita seorang mukmin, tunjukkan akhlak kita kepada mukmin, ke orang kafir, kepada munafik mungkin, ya kan? Nabi SAW menghadapi mereka semuanya. Ya, mukmin para sahabat imannya seperti jibal, seperti gunung para sahabat, menghadapi orang kufar juga, menghadapi orang munafikin juga. Ya, Nabi SAW teruji akhlaknya, sampai Allah SWT sendiri yang
memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh sebenarnya engkau benar-benar mempunyai perangai budi pekerti yang luhur. Ini Rabbus Samawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah sebagai uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh yang baik buat Anda. Jadi kalau kita menginginkan untuk mendapatkan suri teladan yang baik adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang sudah merealisasikan, mewujudkan akhlak beliau. Oleh karena itu kita butuh belajar sirah Bapak Ibu. Bagaimana sepak terjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang mukminin, kafirin, munafikin, lawan dan kawan. Itu bagaimana? Itu disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku yang bagus menurut saya yang pernah saya baca yaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Bagus sekali, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yaitu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Mubarakfuri. Bagus sekali buku itu, menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum baca, alhamdulillah bi ni'matillah, sudah saya baca min awwalihi ila akhir kitab itu. Bagus sekali. Ar-Rahiqul Makhtum sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cara untuk mendapatkan akhlak yang budi yang luhur itu adalah yaitu dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Harus berteman, seorang muslim harus berteman dengan orang yang baik, karena teman itu mempengaruhi kita. Bisa berpengaruh positif, bisa mempengaruhi yang negatif. Kata orang Arab, as-sahib sahib. Teman itu bisa menarik, Pak. Bisa menarik positif, bisa menarik yang negatif. Oleh karena itu harus berteman yang baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Hadis rawahu Tirmidzi wa Hasan al-Albani. Kata Nabi SAW, orang itu akan terwarnai dengan temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia akan berteman. Kalau berteman dengan orang baik, insya Allah itu orang baik. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, al-jalisus salih wal jalisus su. Orang yang baik itu seperti berteman dengan orang yang menjual parfum. Kalau dia tidak membeli dari orang tersebut, minimal mendapatkan aroma yang baik, aroma yang harum, semerbak. Itu teman yang baik. Teman yang tidak baik, karena fihil kiri, yaitu seperti ubupan. Pandi besi itu. Kalau kita tidak terpercik api sehingga membakar baju kita, minimal kita akan mendapatkan aroma yang tidak nyaman baunya. Iya kan? Maka itu perumpamaan teman yang tidak baik. Maka wajib bagi seorang muslim menjauhkan diri dari teman-teman yang tidak baik. Karena teman itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang teman baik kita temani. Orang yang ahli masjid, menjaga salat lima waktunya, insya Allah tanda-tanda orang baik. Temani orang semacam itu. Yang tidak baik, jauhkan diri dari hal itu. Agar kita mendapatkan akhlak yang baik. Jadi ikhwati azakumullah, sedikit saya tutup dengan motivasi Nabi SAW agar umatnya ini mempunyai akhlak yang baik. Di antaranya bahwasannya husnul khuluq, berbudi pekerti baik itu adalah merupakan kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanum khuluqa. Rawahu Tirmidzi, haditsun sahihun. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Kemudian yang kedua, bahwasannya orang yang baik akhlaknya itu akan sampai kepada derajat
derajat yang tinggi, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis shaimi al-qaimi." Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baiknya seorang mukmin tadi itu, dia akan mendapatkan derajat orang yang senantiasa menjaga berpuasanya di waktu siang dan mendapatkan derajat orang yang senantiasa menjaga salat malamnya di waktu malam. Ya. Jadi khadi'azakumullah, dengan akhlak yang baik itu akan mendapatkan seperti derajat orang-orang itu. As-shaim wal qaim. Ya. Yang berpuasa di waktu siangnya dan orang yang selalu menjaga salat malamnya di waktu malam. Kemudian ketahuilah bahwasannya faktor yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, faktor apakah yang paling banyak memasukkan seorang dalam surga? Qala sallallahu alaihi wasallam, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa lagi, wasiat yang pertama tadi itu. Taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang luhur. Ya, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Ya, apa itu husnul khuluq? Kata Ibnu Mubarak, ya, bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Yang dimaksud dengan husnul khuluq itu yaitu bastul wajhi, wajahnya ceria Bapak Ibu, ya, wajahnya tidak bermusam tapi ceria, bastul wajhi. Yang kedua, wa badlul ma'rufi, yaitu mendermakan, memberikan perbuatan ma'ruf, ucapan maupun perbuatan, ya, perbuatan ma'ruf, ya kan? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan ma'ruf walaupun sekecil apapun, jangan meremehkan. Memberikan air kayak, atau misalkan senyum, itu adalah perbuatan ma'ruf. Dan itu termasuk sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyumnya Anda kepada saudaramu, seorang muslim, ya kan? Itu adalah merupakan sedekah Bapak Ibu. Ya. Jadi badrul ma'ruf, memberikan yang ma'ruf. Ya. Yang ketiga, wakaful adza, menahan, ya, dari gangguan, tidak mengganggu orang, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Ya. Ini yang disebut oleh Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak, husnul khuluq. Ya. Imam Ahmad pernah mengatakan, husnul khuluq an la taghdab wa la tahqid. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah kamu tidak marah dan tidak hasad, tidak iri. Tidak marah dan tidak iri. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi inilah tiga ini, ya, tiga wasiat penting ini yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita laksanakan dalam kehidupan kita, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua yaitu ikutilah perbuatan-perbuatan keburukan atau kejahatan itu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapuskan, ya, perbuatan buruk dan kejelekan tersebut. Yang ketiga, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Baik, kami mohon untuk kameranya mungkin dimatikan, ya.